الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. صلوا وسلموا على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصاحب الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا في حديث الشريف عن حكيم عن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ فقال: أن يطعمها إذا طعمت، وأن يكسوها إذا كست، وأن لا يضرب بالوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. وقال أيضا: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرا وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti kajian sebagaimana terjadwal ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu ada beberapa pembagiannya. Secara garis besarnya, ahwal syakhsiyah itu merupakan kehidupan kepribadian muslim. Jadi ada pembahasan tentang rumah tangga, menyangkut dengan nikah, tolak, khulu, fasakh, dan ada juga tentang mawaris. Mawaris sudah diisi oleh Ustaz Usam. Itu juga bagian daripada ahwal syakhsiyah. InsyaAllah ada sekitar lebih kurang saya lihat 5 pertemuan. Ada 5 selesai. Jadi kami berencana membagi 2 pembagian tentang nikah dan tolak. Karena itu yang paling banyak. Tentang pernikahan. Pernikahan merupakan mesin jahit yang menyatukan orang yang berpisah. Dan tolak itu merupakan kunci yang memisahkan orang yang bersatu. Jadi nanti kita lihat mana yang lebih besar poinnya. Kami mengusahakan 2 pertemuan untuk nikah, 2 pertemuan untuk talak, 1 pertemuan mana yang lebih besar poinnya. Bapak-bapak sekalian, kehidupan rumah tangga, pernikahan dan perceraian itu merupakan kejadian sehari-hari. Itu menjadi lumrah. Namun walaupun itu kejadian sehari-hari, banyak juga yang kadang-kadang kita tidak paham bagaimana pernikahan itu seperti apa, perceraian itu seperti apa. Ada orang yang tidak sadar kalau dia sedang bercerai. Jadi berpikir masih seperti biasa. Padahal sesungguhnya mereka sudah bercerai. Sehingga ketidakjelasan hukum ini menjadi masalah. Ada seorang suami yang sedikit marah, cerai. Sedikit saja dia naik emosinya di dalam rumah tangga, dia akan mendapatkan
Ketika marah tadi ngomong nyumbang kau dia berokat keroyong itu maksudnya apa? Kalau maksudnya memang berpisah, ya berpisah. Kita tidak tahu itu. Ataupun sering juga terjadi dalam rumah tangga kita ketika emosi itu, orang mengatakan menyuhana kadang oleh balon kapur udah apa? Itu juga sering diucapkan, tapi kita juga tidak pernah bertanya. Itu maksudnya apa? Jadi seakan-akan hal-hal yang seperti ini tidak berpengaruh dengan hukum. Padahal ini sungguh berpengaruh. Jadi tanpa sadar kita perlulah kita berpikir ulang. Ada lagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan karena ada halangan dalam melaksanakan akad nikah, memilih jalan di luar yang resmi, di luar jalur. Nyokuatnya hantuman, ledak punya, dan nyobi, dan jalan lain. Maka jalan lain banyak jalan. Di Kecamatan Merbu itu ada 3 orang yang bisa menikahkan secara siri. Asal datang, menapeng saja dengan lain. Lebih jauh lagi kalau ini terkenal sekali ini istilah gunung terkenal kan gunung nikah gunung. Itu bukan cuma istilah, tapi benar. Memang ada yang bisa menikahkan orang yang menampung pernikahan liar seperti ini di tempat itu. Sehingga beberapa yang hari yang lalu mungkin videonya sudah lama beredar di media sosial. Ada sebutan orang Kementerian Agama ini umum agama. Kenapa disampaikan seperti itu? Salah satunya dikatakan ada orang yang tidak jelas tentang perwalian dinikahkan. Di KUA tidak mungkin menikahkan orang tanpa ada status yang jelas. Tidak jelas wali saja tidak akan kita nikahkan. Kecuali jelas. Jadi kalau ada di kantor urusan agama kecamatan yang melakukan perbuatan wali tidak jelas dinikahkan, itu oknum. Secara ketentuan umum tidak. Kita di Aceh Barat tidak berani, tidak ada yang berani melakukan itu. Maka ada di kantor KUA itu pemeriksaan wali. Apa itu pemeriksaan wali? Setelah ada pendaftaran nikah, wali dipanggil dulu ke kantor. Dah wali. Ditanya dulu. Dicek dulu statusnya, betul ayahnya ini anak kandungnya. Kemudian secara terperinci kami tanyakan, yang anda upah halalnya nikah nikah. Sampai seperti itu dikatakan. Sebenarnya di dalam fikih usia 6 bulan tidak bisa dituduh sebagai anak zina. Itu akan muddatil hamil. Masa kehamilan paling pendek. Kalau misalnya ada orang yang menikah setelah menikah 6 bulan lahir, itu tidak bisa dikatakan sebagai anak zina. Abu Hanifah mengatakan akan muddatil hamil itu 6 syuhur, 6 bulan. Tapi hari ini secara dokter mengatakan 6 bulan kau mungkin lahir, 7 baru bisa. Maka fikih harus dinamisnya geser. Tapi di kantor urusan agama itu ditanyakan, nyoba pehawainya ini, maksudnya bukan lahir, bukan lahir, tapi ada benihnya ini Pak. Oh misalnya ini Pak udah 3 bulan kami bangun nikah ya. Kemudian baru kita tanya, benar background itu. Sehingga adalah istilah populer kalau kepala KUA itu adalah wali anak di luar nikah. Ya, jadi kalau ditanya, ayahnya kepala KUA mana? Ayah kepala KUA. Kepala KUA yang wali anak di luar nikah. Orang yang tidak ada wali, dia adalah wali. Jadi kalau demikian dipakai kepala KUA tidak. Kepala KUA itu wali anak di luar nikah. Jadi kalau misalnya memang kejadian seperti siapa walinya? Kepala. Dia sebagai
Walaupun kalau mengundang, saya di kantor orang Lubo itu, malu katakan, kalau dia mati kamu minta hukum kan? Itu kenapa? Karena bertahan itu. Karena menikah ini merupakan hajat di orang banyak, tidak bisa tahan dalam menikah. Ya. Kadang-kadang ada orang pembelajaran berita. Kami sering didatangi orang. Dia menyuruh dia menikah, bagaimana dia? Saya pun sering saya jawab, mampu bukan mau berzina dulu? Apa urusan anda berzina dengan saya? Oh, ini kalau nggak bisa menikah, apa? Kalau nggak bisa dinikahkan, berzina boleh? Ya berzina tidak boleh. Berzina tidak boleh, tapi kalau anda mau berzina, ya silakan. Tuhan anda. Karena apa? Karena jangan dicari sebagai beralian. KUA ini hanya sebagai tempat menjaga. Jadi orang berpikir menikahkan tuanya mangan. Atau ibarat hanya deh, hanya mangan. Dicek status online, dicek berita, ingin nasabnya seperti apa. Yang sering saya dapatkan, ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada anak ini menyonya anak mau, tolong jangan anak ini jangan dinasabkan kepada nasab kita. Mungkin kita menikah ya, laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang dia sudah jadikan. Istri kita punya anak kecil, sehingga dalam kartu keluarga dinasabkanlah siapa ayahnya di situ dalam kata dibuatlah kita sebagai ayah. Itu berbahaya. Itu akan terjadi ikhtilaf nasab, terjadi percampuran nasab dalam penentuan wali ke depan sulit. Sehingga nanti kan bertindak dalam ijazah itu ayahnya. Padahal ketika kita tanya, yang ada ayahnya, banyak kok. Ayah tadi, ayah yang dia. Cuma itu dalam lebih tidak ada ayahnya. Tapi menikah ayahnya maksudnya lah. Ayah kok, anda dulu. Oh iya, ayah dia begini yang dulu. Dia jangan terjual untuk menikah. Udah ini ada berapa ya? Itu banyak. Jadi ini hati-hati. Masalah nasab, hati-hati. Ya, hati-hati sekali dengan nasab, supaya tidak terjadi percampuran nasab. Yang kedua, jangan malu. Jangan malu. Apa yang malu? Ada orang malu kalau ada anak di luar nikah. Malu. Kadang-kadang lobby poket, lobby poket, udah poket, nyoba poket, beda waktu itu, ataupun dia berbohong. Karena KUA akan bertanya, nyom anda lahir dalam nikah yang sah? Nah, itu kan berbeda pertanyaannya kan? Lahir dalam nikah yang sah. Kenapa pertanyaannya lahir dalam nikah yang sah? Itu mengikuti kompilasi. Di Republik Indonesia ini ada yang namanya kompilasi hukum Islam menjadi pegangan hakim dan KUA. Cuma menurut hemat saya, ada beberapa hal yang sakral sekali yang harus diperhatikan. Ini sakral nih, karena berbahaya. Penyebutan dalam kompilasi hukum Islam, anak kandung adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Itu berbahaya. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Saya pernah bertanya kepada salah seorang yang menyusun kompilasi hukum Islam. Saya bertanya langsung, saya tanya, menurut Bapak, cocok nggak nih? Anak kandung adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kita berikan beberapa asumsinya. Kalau misalnya ada pasangan suami istri setelah menikah, 2 hari setelah menikah lahir anaknya, itu kira-kira anak itu lahir dalam perkawinan yang sah bukan? Kalau menurut pemahaman kita, 2 hari setelah menikah lahir anaknya, itu anak itu lahir dalam pernikahan yang sah.
Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan kalau secara kemanusiaan ditanya, ada nggak anak ayah yang menikah dengan anaknya, anak yang di luar nikah anaknya? Mungkin secara naluri manusianya. Kalau dalam mazhab Hanafi, anak yang di luar nikah itu tetap haram, ayahnya tetap haram nikah dengannya. Kenapa? Ternyata perbedaan pendapat di dalam mazhab ini disebabkan beda dalam memahami pengertian nikah. An-nikah, saya masuk dalam pengertiannya. Nikah itu juga disebut dengan at-tazwij. Maka dalam kalimatnya zawwaja, saya nikahkan, ya kan? Ada lagi orang mengatakan dalam ijab kabulnya ini diucapkan. Itu kan kalimatnya mabni yang dipakai. Qabil itu saya terima. Maka ketika diterjemahkan dikatakan ga. Kalau ditanya aja. Kalau ditanya nyok kalau nengok pakai ga pajak. Anak kadang menyebut arti yang telah lalu. Sedangkan melaksanakan nikah itu sedang dilaksanakan. Maka nanti kita akan melihat, insyaallah pada pertemuan yang kedua kita masuk ke rukun. Salah satu rukunnya itu ada sirah. Bagaimana dalam sirah ijab kabul. Kemudian dikarenakan situasi corona wabah ini, kita tidak bisa berkumpul. Dibuatlah satu model dan ini sudah terjadi. Kalau di media saya lihat di Malaysia ada orang menikah secara online. Ini serba daring, kan? Nah, ini serba daring, jadi tidak luring, tidak pakai, ya? Luar jaringan tidak pakai, semuanya daring, dalam jaringan semuanya, ataupun online. Kibatnya online ini kan kalau saya kumpul nih. Jadi kita tidak pakai media. Kita pakai video. Satu di sini kan sekarang ada aplikasi namanya Zoom. Dengan aplikasi Zoom ini kan kita kan bisa pakai yang penting ada wali. Satu untuk wali, satu untuk pengantin laki-laki, dua untuk saksi. Selama ini selesai sudah. Kemudian ditanya nanti setelah menikah kalian tidurnya online juga. Oh kalau itu tidak bisa online bisa. Kalau itu kan kita buat online. Jadi kalau bisa kumpul online kenapa nikah harus online? Oh ini kan untuk menghindarkan banyak cara. Makanya nanti ada ittihadul majlis. Sah sirah ijab dan kabul itu dengan ittihadul majlis. Nah, maka ketika ditanya bagaimana ittihadul majlis berada pada satu tempat. Jadi kan pakai kamera ini kan ittihadul majlis. TV-nya yang ittihadul majlis. Orangnya satu di sana, satu di sini. TV-nya yang ittihadul majlis. Alatnya. Orangnya kan tidak ittihadul majlis. Maka ini saya juga tidak tahu bagaimana hukumnya. Karena kenapa? Karena kan yang diambil selalu keadaan situasi. Kalau memang sedang situasi takut corona, jangan menikah. Kan? Sehingga ada orang mengatakan gara-gara corona merana. Gara-gara corona merana. Ini sudah ada istilahnya seperti itu. Jadi an-nikahu fil lughah ad-dhammu wal wata'. Wa syar'an aqdun yatadammanu ibahata waqtin bilafzi inkahin aw tazwijin aw tarjamatihi. Yang dikatakan dengan makna daripada nikah itu adalah ad-dhammu wal waqt. Ad-dhammu ada juga
kebolehan untuk melakukan hubungan badan dengan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya. Kalau ditanya, apa kalimat paling afdal dalam menikah yang dipakai oleh Nabi tapi tidak boleh dipakai oleh Tuhan? Rasul menikah dengan kalimat hibah, menghibahkan. Tetapi itu dikhususkan kepada Nabi. Sedangkan kepada kita yang dipakai kalimat inkah atau tazwij. Kalau atau terjemahnya, sehingga dikatakan nikah, ya nikah. Saya pernah mendapatkan ketika orang melakukan lafaz akad nikah itu, saya nikahkan ataupun bahasa Aceh, nah yang hadir bahasa Aceh itu, nah yang hadir bahasa Aceh, judul kan? Ada orang mengatakan ini, lon kunikah anak lo diprotes oleh saksi. Kan kunikah hamil orang. Jadi kamu yang dua, itu jelas itu yang diputuskan hamil. Rupanya orang ini memahami kalimat nikah itu harus seperti tulisan Arabnya. Nun kaf ha. Jangan nun kaf ha. Jangan nikah, tapi nikah. Bukan wali nikah itu begini orang ini. Ya kan nikah apa tadi tak pernah ni anu bukan nikah, bukan itu yang orang yang menikah. Jadi don menikah. Jadi nikah don menikah. Oh nikah. Puji nikah. Mula-mula. Apakah harus seperti itu? Tidak. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat don menikah itu tidak ada makna lain dalam bahasa kita. Ketika dikatakan menikah, itu biasa kan? Sudah menikah yang mana? Sudah menikah yang mana? Menhacut dagingnya, menghalut dagingnya. Jadi tidak masalah. Satu lagi kawin. Nikah, tazwij, kawin. Maka ada lafaz saya nikahkan dan saya kawinkan. Ini kadang-kadang saya bilang anak payah kawin. Kadang nak buka cek dia. Ini pegang kawin, bahkan mungkin kawin. Yang kemudian kawin ini. Jadi pakai nikah dan kawin. Padahal kalimat bahasa Arabnya angkahtuka wa zawwajtuka. Jadi kalau kita terjemahkan angkahtuka, saya nikahkan. Wa zawwajtuka, saya kawinkan. Engkau bimahtubadika. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Ada lagi orang mengatakan tak nikah. Dia menikah agama dong. Mampu masalah ciri itu apa orangnya coba? Lon menikah kah Muhammad? Ngon anu lo Fatimah. Ngon kami dia oh ya boleh. Ya boleh mati lon menikah anu lo. Jadi yang sudah menikah tau, yang agama ini tau. Saya pernah diprotes. Onyo hanya dengan yang buat boleh. Onyo hanya dengan kenan boleh, kenan agama. Jujur pak, kenan agama. Karena sudah pernah kejadian seperti itu, maka yang pertama kita ulangi. Nikah itu akadun. An-nikah akadun yatadammanu ibahata wad'in. Yang pertama akadun. Jadi kalau dia nikah itu apa? Akadun. Akadun itu bukan hanya ada pada nikah, tapi akad itu ada pada semua muamalah ada akad. Jual beli ada akad jual beli, sewa menyewa ada akad, sewa menyewa, semua ada akad. Ya. Sampai
Makna akad itu adalah ikatan. Jadi makna akad itu adalah ikatan. Kalau kita punya dua benak, nah dua benak itu wadai, wadai bimbing yang yang terbawa penguasa mereka menundaya, menundung dalam betul kepada mereka menundang dan menundang menundung layang betul. Kalau benar layang putus, maka diikatnya seperti ini. Setelah disanding dua, pertama dicut sebelah sini ya, kemudian baru dicut sebelah sini, diikat, cut dano, baru kita tarik, ya kan? Sehingga kuat ya. Kalau seandainya yang diikat satu sisi saja, kita sambung benang layang putus ini yang kita bahasa Arab, angkah tuka, ya kan? Angkah tuka, ke orang di depan kita. Ini mukhatabnya. Angkah tuka, saya nikahkan engkau. Kan mukhatabnya sama. Yang di depan kita, yang laki-laki. Maka ketika disampaikan, lon menikah anu inong lon kegada, itu mukhatabnya mana? Laki-laki tadi di depan saya kan, lon menikah anu inong lon kan orang ketiga, ya kan? Lon menikah anu inong lon kegada, itu mukhatabnya mana? Tetap ya. Ataupun lon menikah gada, mana anu inong lon, ataupun ke anu inong lon, mukhatabnya mana? Tetap ya. Maka makna secara bahasa ketika diterjemahkan tidak berubah mukhatabnya. Jadi angkah tuka itu tetap pada posisinya ketika kita menikahkan dengan bahasa kita. Jadi mau dipakai laki-laki duluan ataupun perempuan yang duluan, tetap itu dia. Maka ini perdebatan seperti ini tidak perlu kita perpanjang mengenai yang pegang tengah akad nikah. Doh ada tertidur dia, doh keninau dia, jujur ke dia. Karena sama saja. Yang diikat siapa? Yang diikat dua orang, laki-laki dan perempuan. Baik perempuan itu di depan atau laki-laki itu yang di depan. Yang mukhatabnya siapa? Yang mukhatab juga laki-laki mempelai laki-laki. Nah, jadi bukan yang lain. Jadi mau saya nikahkan anak saya untukmu atau saya nikahkan untukmu anak saya, sama saja. Orang keduanya mukhatab itu orang yang diajak lawan bicara. Ya, lawan bicaranya tidak berubah, tetap nikah. Jadi tidak menjadi permasalahan. Mau dipakai kalimat terjemah, apa misalnya yang sama dengan nikah? Misalnya dikatakan lenjuk anu misalnya seperti itu. Dipahami kalimat lenjoknya dipahami oleh saksi dan orang paham kalau ini adalah lafaz untuk nikahkan. Ya, kalau di dalam huruf kita berlaku seperti itu dipahami, dalam lafaz adat dipahami kalau ini maknanya adalah nikah juga boleh. Tidak masalah. Cuma secara adat kita lazim dipakai kalimat nikah ya, dan kawin. Kalau bahasa Aceh jangan dipakai kalimat kawin, tapi kalimat nikah. Yang beda di dalam sirah itu posisi tempat berbeda. Munyo daerah kerja saya bayangkan di hadapan dua orang saksi. Lon menikah dan lon kerja di hadapan dua saksi dengan jamin bayangkan dia. Kalau dia Aceh Barat ternyata tidak pakai di hadapan dua saksi. Karena saksi memang hadir di situ ya. Saksinya hadir. Wan nikahu aqdun yufidu bilkul intifaq la bilkul manfaat. Dan nikah itu merupakan akad yang berfaedah, pemilikan bersama, bukan pemilikan sebelah pihak. Jadi lafaz akad nikah itu menunjukkan milkul intifaq, bukan milkul manfaat. Bagaimana milkul intifaq? Milkul intifaq itu adalah musyarakah, saling memiliki, saling
saling bermanfaat dua-duanya. Suami mengambil manfaat dari istri, istri pun dapat mengambil manfaat dari suami. Sehingga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi di dalam rumah tangga. Dan kadang-kadang ketika kita berbicara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di dalam rumah tangga ini agak sedikit berseberangan dengan adat. Okey, ada cucuk. Ya. Padahal ini Nabi kita yang mengatakan. Bagaimana hak dan kewajiban di dalam rumah tangga? Apa kewajiban seorang suami? Kalau sebelum menikah, kita tanya sama calon pengantin ini, anak-anak muda yang belum menikah, untuk apa menikah? Untuk menikah. Hijau rumah, punya yang kali S1 beda macam, ujung-ujung ini haji, cuma cara dia mungkin beda macam. Kalau sudah sarjana, dia jawab dia ada kawan hidup. Punya yang bapak-bapaknya menandanya kepu dan nikahnya kepu. Dijawab terus terang jawabannya, ya. Terus terang terus ya. Langsung dijawab. Nah, orang katanya, oh terada yang mengatakan kepu nikah. Nah, udah buku. Mau menjawab apa? Kata tunggu. Mau menjawab nikah? Tapi orang spontan tu. Laki-laki ketika ditanya untuk menikah. Hanya orang dia, mak saya bawa pun tak tahu dia adalah. Apa tidak cuci dia selama ini dia cuci juga. Jadi kenapa harus rata-rata seperti itu? Jawabannya. Orang yang sudah sarjana sedikit dia tahu lah, ya kan? Untuk apa menikah biar ada kawan itu. Biar ada masalah itu, tahu kita kalau ada masalah cerita dengan siapa. Begitu. Kalau pulang ke rumah istri nggak masak nasi gimana? Marah. Ujung-ujung kita mungkin awal pembukaannya saja yang beda. Penutupannya sama. Pembukaannya saja yang beda. Karena kenapa kan nampak ujung saja ada buku menyewa. Tapi ujung ini kalau tanya menyewa rumah ada buah mata ada bunga. Bunga apa? Di mana? Tanya ke bawah. Padahal ini berbeda dengan kewajiban seorang suami. Jadi hadis yang diriwayatkan yang saya bacakan tadi dari Hakim dan Muawiyah dari ayahnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang suami terhadap istri? Dan dia mengatakan kewajiban seorang suami terhadap istri yang pertama ayat aimanatulah. Kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberi makan. Maka kita tanya, ini yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, ada bapak-bapak ini, generasi orang tua kita ini masih pahamnya paham pengajian itu, paham pengajian itu, kibar paham pengajian itu, berenang anak menjadi. Wala ko bunga kata diberikan ko baje kage tahu mo ada yang hidup itu yang seperti itu. Kalau misalnya kita pulang ke rumah bu anak-anak tak di lagi apa yang ditolak ini ada dia enggak ya itu boleh seperti itu. Padahal tadi mengatakan kewajiban seorang suami yang pertama adalah memberi makan. Saya tanya sama calon istrinya, punya baju apa yang dimakan? Kalau misalnya saya tanya sama ibu-ibu kan, ibu-ibu kan ada suami istri ya, yang tidak ada boleh juga. Ibu-ibu makan apa? Buah buyuk. Buah ketepung, buah buyuk. Bukan buah kan ada.
rugi. Yang persiapan udah minggu lah, tapi udah rugi kan dia udah. Apa yang dimakan? Nasi. Berarti ketika Nabi mengatakan kewajiban seorang suami yang pertama adalah memberi makan. Seharusnya apa yang diberikan oleh suami? Oh, dia ada orang. Nah, apa yang harus diberikan oleh suami? Ada budak jauh tu. Masalah tidak sesuai itu urusan nanti. Yang penting jawaban dulu kan. Jadi ketika Nabi mengatakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya memberi makan, kita tanya kepada istri-istri, apa pada istri makan? Nasi jawabannya. Ya kan? Maka kita tanya kepada para suami, apa yang diberi makan untuk istri? Nasi, ya kan? Oke. Yang sepakat, ya kan? Sepakat dengan orang bahwasanya yang diberi makan untuk istri itu nasi, ya kan? Kalau belum. Ada yang sepakat ini. Ini sepakat ini. Nah, ya kan? Maka kita kembali. Nabi mengatakan bahwasanya kewajiban seorang suami yang pertama adalah yang pertama memberi makan. Berupa barang makanan. Apa barang makanan yang dimakan? Oh, kalau kita kamu mengajar baju dulu. Ada nasi. Kewajiban siapa menyediakan nasi? Kewajiban suami. Betul. Kewajiban suami. Kena wajar banyak tengok anak kerja ni. Jadi ibu head tadi orang buat. Kewajiban suami memberikan makan itu kewajiban suami. Kalau seandainya kita pulang ke rumah, di rumah nasi belum masak, belum kosmosnya, rice cookernya, debunya, bandawak, yang dah, bukan. Ilah apa? Oh, yang ilah punya yang sebenarnya, makanya bagi adik-adik yang mau menikah itu pikirkan lebih. Menikah itu berat, itu kata dia. Menikah itu berat. Ini memang harus dipersiapkan diri kita. Bagi yang sudah menjadi suami, dia marah. Minta maaf sama istri ini. Pulang ke rumah kita minta maaf. Manusia kita punya orang yang anak tu punya bantu. Tapi dia udah dia orang lain juga. Semua dalam cara dia biasa. Tapi Nabi kita mengatakan seperti itu. Maka ketika kewajiban suami itu adalah menyediakan nasi, bukan yang berupa makanan langsung, maka ketika pulang ke rumah beras ada, nasi tidak ada, dan sebagainya, jangan marah. Baik. HP dah apa kan? Nama mana pakai HP ni apa ada kan? Menduga ni lepon dia kok. Udah maknanya kamu. Kalau maknanya ni titik udah lagi dia boleh kan? Udah buka mata. Ada apa? Yang ini yang bilang temu tak tu. Oh, aku dah ada. Ayah. Jangan mengagam itu. Jangan mengagam. Nyukan balik kan udah putus kerjakan. Dan dia tak air. Kau putih, kerja dua. Yang kau nak itu bukan suami. Itu bukan suami. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Dan karena Nabi lah sebagai contoh terbaik kita. Ada orang bertanya, kibar jangan dijauh dari ini. Agak bagus. Anak enggak. Menyebut buah dah. Dari buah mengaji kebu di mana? Dan
hukumnya sama seperti maksud. Kalau nasi itu hukumnya wajib, maka memasak juga hukumnya wajib. Jadi mau kaji pulau pak cara lagi. Mulai juga pulau ibu kaji pulau kan? Yang mulai juga pulau ibu kaji pulau. Yang mulai juga pulau bukan pon gitu ya. Kalau kali-kali juga kalau kajian ke masjid itu, juga di masjid itu dan tunggu bukan orang. Nyoba pada. Tapi memang ya seperti itu. Nabi kita mengatakan seperti itu. Maka berat menjadi suami. Menjadi suami berat. Menjadi istri. Itu nanti ya. Ini hari ini saya serang suami semua. Besok kita serang istri semua. Karena kenapa? Karena dia kena beberapa kewajiban ini. Ternyata paling banyak kewajiban suami. Menyediakan makanan. Yang pertama. Yang kedua, ayat suara tidak pasal. Kewajiban kedua seorang suami adalah memberikan pakaian kepada istri. Jangan terbayang ketika dikatakan memberikan pakaian kepada istri itu udah macam-macam. Menyanyi enggak? Apa kewajiban suami yang kedua? Memberikan pakaian kepada makan. Aja boleh kan tahu. Menyapa kedua boleh. Dion baon. Karena kenapa? Ada orang tua kita atau kita dia. Ya rumah baca berarti hanya benda. Diblokkan dari luar ni benda yang dia baca berarti. Atai kata orang tua tu baca berarti ya. Mereka yang umum tadi dia pun. Mereka yang umum hanya pun. Menyoda kepakai baca berarti nyamak handal. Yang itu saja berarti. Karena benda-benda baca berarti. Hai nyamuk handal. Beta pegang ni yang ini kan. Nyamuk handal. Kata nyamuk baru lama anak-anak berjaya yang bagian kulit dia. Menyuka-buka dicapai juga baca-bacanya sudah okey. Nanti buat. Maka kewajiban suami yang kedua adalah memberikan pakaian kepada istri. Ganti baju istri walaupun tidak digantikan. Anak-anak payah kaki. Anak payah kaki tapi harus digantikan. Anak payah. Yung payah. Mantong muda-muda. Wan kana anu buale. Pegak bawanya. Ayo ka anak payah dia kedua. Kuku bagi orang tadi berpengaruh ayam kecil kadang-kadang nyoba. Padahal kewajiban suami itu adalah menggantikan pakaian istri. Jadi tidak perlu tanya kepada istri. Bukan masalah kerja kamu. Kenapa ya tanya? Kenapa tidak perlu ditanya? Karena itu kewajiban kita untuk menggantikan pakaian istri kita. Jadi tidak perlu ditanya. Maka kadang-kadang orang melewati ya. Baguslah. Karena lagi itu online lagi. Yo Shopee dengan diskon. Yo contohnya okey gratis, yo PSBB, pembatasan berskala besar, kan? Pembatasan sosial berskala besar. Jadi yo okey gratis mana bayar. Bagi itu enggak mereka bayar. Tak mampu bayar tiga orang itu. 30 kan 30 lagi. Ada online pandang kau ini. Atau jatuh juga jika mana? Dari video orang tua wajib dia. Kalau bojol ada bojol. Kalau membeli, mudah. Kita beli baju, kita kasih ke istri, itu mudah. Tapi coba pikirkan, kewajiban seorang suami membelikan pakaian. Apa yang dimaksudkan pakaian? Apa yang dimaksudkan pakaian? Baju yang sudah bisa dipakai. Baju yang sudah bisa dipakai itulah pakaian. Punya rumah, dan lembang, minyak, kamu kuda. Apakah itu bisa dikatakan sebagai pakaian? Bisa dipakai tidak? Tidak bisa. Dia kotor. Supaya dia bisa jadi pakaian bagaimana caranya? Dicuci. Kalau punya jagung, punya luar pakaian. Yang kedua, kewajiban suami itu apa? Memberikan pakaian kepada istri. Mana yang dikatakan pakaian? Tidak untuk cuci itu.
ada harta. Yang tengok kalau ustaz-ustaz tadi orang fikir. Ada harta. Ya kan? Menyusun di Jawa menang ini, menyusun di Padang pusaka ini. Istilah apa ni? Punya di Aceh harta. Bukan harta. Hukuman harta iwan Indo buka mata. Ikut Indo bagian kami. Iwan Indo ada Indo. Yang ada. Maka kalau tidak ada seperti itu bagaimana? Bolehlah suami ini masak-masak, kan? Baju juga cuci oleh suami okeylah. Di tengah ada lagi itu. Oh ada lagi. Yang ini yang masalah wajah dia. Ini yang masalah wajah. Nah, kewajiban yang kedua ini, kalau kita lihat di Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia lah, wilayah-wilayah orang yang kaya kan, yang banyak minyaknya, orang yang kaya, itu banyak memperkerjakan tenaga kerja Indonesia, TKI ataupun TKW, ya kan? Untuk apa? Karena para suami sadar dia tidak bisa melakukan kewajiban, sehingga dibayar orang, dibayarnya untuk tagun dua, ini dibayarnya untuk rah gaji. Kenapa? Karena dia sadar tidak sempat dia laksanakan, maka dibiayai orang untuk bisa melaksanakan itu. Kita juga bisa seperti itu. Kalau bapak-bapak ada kelebihan rezeki, bawa ke laundry. Ya kan? Kalau misalnya istri memang tidak bisa, tidak sempat dia untuk cuci baju, kita ada rezeki kan? Memang ada kemampuan kita. Ya kan? Maka silakan kita yang laksanakan. Kita melaksanakan kewajiban kita. Kadang-kadang ada orang kata, oh hanya hang kemah lagi. Bahkan hanya dahulu benar-benar. Ya hanya dahulu benar-benar hanya boleh dia. Nah, jangan berfikir seperti itu. Tapi berfikirlah kalau kita melaksanakan kewajiban kita. Saya sebagai suami, saya akan melaksanakan kewajiban itu. Terlepas di dalam rumah tangga itu, kita ada orang yang bagus menjalankan kewajiban, belum tentu aman rumah tangganya. Ini permasalahan yang lain. Aman rumah tangga, tidak aman rumah tangga, itu kadang-kadang tidak tergantung pada itu. Ada suami yang tidak pernah memukul istrinya, aman. Hana aman. Tok kaku itu mepah hentam kau. Ada suami tiwa lego boh lego dabahnya kaji mak nalake ceria Tuhan don tayang kak kaji. Ada yang seperti itu. Tapi yang kita katakan ini adalah dalam hal bagaimana milkul intifak di dalam pernikahan itu. Yang kedua tadi memberikan pakaian. Yang ketiga, wa ada yang bil wajah. Kewajiban suami yang ketiga adalah tidak memukul wajah istrinya. Wa alla yadribil wajah. Tidak memukul wajah. Maka jika dia orangnya yang hanya poh muka. Wajah kan hadis itu mengatakan wa alla yadribil wajah. Berarti yang tidak boleh adalah wajah. Punya punggung dia terong. Yang hanya muka ya. Ini juga kadang-kadang kelewatan ini kan. Jika Ustaz tengok hadisnya wa alla yadribil wajha. Tidak memukul wajah. Yang enggak boleh apa? Dapat tumbuk mukanya yang dia paling barung banyak pumpu telah maka lain pula wajah. Bapak sekalian, ketika Nabi mengatakan wa alla yadribil wajha, al-wajhu min malamihil insan. Di al-wajhu min malamihil insan. Wajah itu merupakan hal pertama yang dikenal oleh orang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang, maka yang pertama dikenal adalah wajah kita. Maka ketika dikatakan jangan memukul wajah, maka wajah saja tidak boleh dipukul, yang lain tidak boleh juga. Bukan berarti yang kelihatan ini yang tidak boleh dipukul, yang tidak terlihat boleh. Muka mulus mah, bantang ni ngurung, lembam-lembam dia bina. Nanti lagi nyala, ya kan? Itu juga tidak boleh. Jadi kewajiban seorang suami adalah tidak memukul istrinya. Enam jauh.
hana pun belah wajah, walaupun dalam hadis itu ada teks wajahnya ya. Jadi kewajiban seorang suami tidak memukul istri. Pukullah yang lain. Peh belangong-belangong, peh hayu dia. Tapi istri jangan dipukul. Maka dalam Islam tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada KDRT. Jadi kalau sempat kita melakukan KDRT kadang-kadang, hana tengah jaga, hana tengah jaga, mapakan hana aku tengah jaga. Gimana hana tengah jaga mukok? Gimana hana tengah jaga mukok? Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, wala yuqabbih. Kewajiban suami yang keempat adalah tidak menjelekkan istrinya. Bek pebrok orang kenya wate muda ge angkat ha cikan apa dah. Anapah lek, anam kenong lek. Kabeh tanah ke macam mana? Begitu waktu muda enggak ada masalah. Waktu muda aman. Begitu sudah tua sudah mulai ada masalah. Ya kan? Kehanapahnya ke kehanapahnya. Kewajiban suami itu kewajiban yang melekat. Kewajiban yang suami itu adalah kewajiban yang melekat. Walaupun sudah ada anak-anak. Ada orang beranggapan nyatanya anak-anak baik. Anak-anak karena kok anak tak berat lelah kewajiban suami terhadap istri. Begitu kan? Tidak. Kewajiban seorang suami terhadap istri itu adalah kewajiban yang melekat. Sedangkan kewajiban anak-anak ya kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain. Tapi kewajiban seorang suami terhadap istri selagi masih ada, itu kewajiban yang melekat. Ketika tidak ada hana ayah ataupun tidak ada lagi ibu, itu baru menjadi kewajiban orang lain. Tapi selama masih ada, walaupun sudah tua, kanya tanya ledak pen. Tapi krit. Lihat. Itu biasa tu. Waktu kami tapeng sama-sama kami tapeng kat duha ka kedoro. Ikun nek lintu. Ilong kumita ci untuk pajuh di duha. Kah boleh kami dia kedoro. Hai. Jina lagi anu megah. Lagi. Ya. Jadi kewajiban itulah kewajiban yang melekat dari awal perkawinan sampai hayat memisahkan. Itu kewajiban yang melekat. Dan jangan menjelekkan istri. Ataupun jangan menjelekkan pasangan. Bapak dan ibu sekalian, jika ada masalah dengan pasangan, jangan ceritakan sama orang. Hana payah. Kalau misalnya terjadi perceraian, ya silakan bercerai. Tapi tidak perlu menceritakan kejelekan itu, tidak perlu kita umbar. Ya kan? Karena kenapa? Karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita menjelekkan pasangan kita sendiri. Yang terakhir, Nabi mengatakan kewajiban seorang suami itu wala yahjur illa fil bait. Jangan pernah engkau tinggalkan dia kecuali di rumahnya. Jangan tinggal istri di tengah jalan. Baiklah kamu bacun, kamu lambekan. Lambekan kamu. Dia tinggal dia lambekan kamu. Kau bijak. Wong bijak. Padahal dia bodoh. Jangan bodoh. Tok lambekan lepo bablo kamu ikun le kau bijak. Hang kacon mendepak. Itu kan kejadian yang biasa itu. Kita berpikir itu, ya kan ada buku lagi. Yang kan ada buku, yang buku. Itu buku karena kenapa? Karena Nabi kita mengatakan wala yahjur illa fil bait. Jangan pernah engkau tinggalkan dia kecuali di rumahnya. Ini yang dimaksudkan dengan milkul intifa di dalam rumah tangga, saling memberikan manfaat. Bukan hanya satu sisi. Bukan hanya mengambil manfaat dari satu sisi, tapi kedua-duanya ini saling bermanfaat. InsyaAllah Selasa depan ini lagi corona ya. Kita jadi dibuka corona. InsyaAllah Selasa depan ini ada hal-hal yang ingin saya langkahi. InsyaAllah minggu depan kita masuk ke dalam rukun. Jadi ada rukun akad nikah itu mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali. Banyak orang bermasalah dengan rukun wali, yaitu tentang fasik. Sehingga banyak yang mengatakan seorang ayah yang tidak salat
itu tidak boleh menikahkan anaknya. Nah, itu yang ingin saya bahas. Masalah fasik wali itu betul tidak? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan kan apabila fasik tidak bisa. Sehingga berkembanglah di daerah. Di kampung-kampung kita ini berkembang. Menikah itu dah. Yang tinggal ketika penikah ni baik penikah tau. Kajo wakilah tak okey. Ikuaket medan itu yang ni. Kan kepegah kan? Dia tinggal ketika menikah ni baik penikah tau. Jo wakilah tak okey. Bandai cek ikuaket yang biar itu yang ni. Tiga tan tapi aja dalam 7 tahun lah ni. Nah, itu akan menjadi masalah. Kan? Ya itu kan masalah ataupun kayu pedengku. Misalnya seperti itu. Karena kenapa ada nanti kaidah yang akan kita angkat man la yajuzu tasarrufuhu la yajuzu tawkiluhu. Orang yang tidak bisa melakukan satu perbuatan, maka tidak boleh juga dia memberikan taukil. Kita kalau tidak mampu melakukan satu perbuatan, maka tidak boleh juga diwakilkan. Karena wakilah itu adalah mewakili. Seseorang mewakili saya, berarti saya mampu. Cuma karena ada halangan, tidak saya laksanakan. Saya berikan wakilah kepada orang lain, wakil saya. Wakil itu kan pengganti kita. Nah sekarang pemahaman di tempat kita bukan seperti itu. Kalau kita tidak bisa melakukan, jauh wakilah. Mamnya kita pupun ke bawah tah, ini kerja wakilah tah. Ke depan kita bahas itu pelan-pelan kita bahas ya. Mulai dari akidani, mulai dari yang melakukan akad. Misalnya mempelai laki-laki, ada enggak persyaratannya sama mempelai perempuan? Ada sekufu, apa makna sekufu? Apakah sekufu itu dalam harta, sekufu itu dari segi yang lain lah. Misalnya ada seorang sarjana, istrinya S2, boleh enggak menikah dengan orang yang bukan S? Misalnya, ya? Ada anak kita sudah tamat, sudah selesai S2. Nah lindut, galak, cuma kita sialah napah ngagai. Pekerja ibukat empat ekor digit. Udah mati udah SMA leh tamat gitu. Cuma pengen ya itu apakah sekufu itu seperti itu? Nah, insyaallah kita akan lihat. Bila kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.